Lamaran ditolak, pria sebar video kekasih. Birahi, menantu perkosa mertua saat tidur. Kepergok warga, pelaku curanmor bersempi ditangkap. TNI tertibkan tambang emas ilegal. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah catatan kriminal sepekan untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari seorang oknum juru parkir yang diduga mencuri HP milik pelayan warung kopi di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Agar tidak terlihat kamera pengawas, pelaku menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di area warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh ini terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Memanfaatkan kondisi warung yang sepi dan tidurnya korban, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga dan mengambil ponsel di atas meja lalu membawanya. Kapolsek Medan Area AKP Ainil Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya dengan kain sarung agar tidak tertangkap kamera pengawas. Setelah sebulan aksi pencurian dilaporkan, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban, di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka, di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut, di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel dijual seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekampung Udik meringkus seorang buronan kasus pembegalan sadis di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku yang tega menganiaya korbannya hingga cacat permanen ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di area perkebunan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AK. Pelaku tak berkutik usai dikepung petugas di tengah perkebunan singkong warga di Kecamatan Sekampung Udik. Penangkapan berlangsung cukup dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melarikan diri. Cepat. Siram deh. Ya. Senjata. Penyelidikan mengungkap pada September 2025 lalu, pelaku membacok punggung dan jari seorang petani hingga putus, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Jadi di Wilkum kami, yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik guna pemeriksaan lebih lanjut.
Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kepergok saat hendak mencuri sepeda motor. Seorang komplotan curanmor bersenjata api diamuk massa di Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku dievakuasi petugas dari kepungan massa. Beginilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku curanmor beraksi di area parkir salah satu toko di kawasan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Pemilik toko memantau gerak-gerik kedua pelaku yang mencurigakan dari kamera CCTV. Saat salah satu pelaku mendekati sepeda motor, pemilik toko langsung berteriak dan menangkapnya bersama warga. Pelaku yang diketahui bernama Suwanda, 28 tahun, warga Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ini sempat menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan polisi. Bahkan saat digeledah, ditemukan sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru, serta seperangkat kunci letter T. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2020. Komplotan ini disebut telah beraksi di 5 lokasi berbeda di Bandar Lampung, dan setiap beraksi membekali diri dengan senjata api rakitan serta senjata tajam. Pak Imam melapor dengan kaleng, terus dia langsung ke depan. Dengan gerak-gerik si pelaku ini mencurigakan. Begitu mendekati motor, melihat ada senpi, langsung sama Pak Imam langsung pegang tangannya, langsung dijatuhkan dan langsung dibantu oleh masyarakat, dan langsung Babin Kaptimas juga ikut mengamankan tersebut. Berapa? Awalnya ada temennya, cuman kabur. Melihat masyarakat sudah banyak lari untuk mendekati tokonya Pak Imam tersebut di Jalan Era Basit, di Jalan Untung Suropati. Rupanya dia residivis, sudah pernah masuk juga ke jerat hukum masalah motor juga. Hingga kini petugas masih memburu rekan pelaku berinisial YD yang berhasil melarikan diri. Sementara pelaku yang tertangkap warga ini mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan aksi pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial terhadap 2 ASN akhirnya diungkap jajaran Polsek Merapi Barat Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap kurang dari 1 jam usai melakukan penodongan di Simpang 4 PT BAU, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial DRS warga kota Palembang ditangkap kurang dari 1 jam setelah melakukan aksi penodongan di Simpang 4 PT BAU, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kapolsek Merapi Barat, Ibtu Chandra Kirana mengatakan peristiwa bermula ketika pelaku lebih dulu mencuri sepeda motor Honda Beat Street warna biru yang terparkir di depan rumah korban, Arsal Effendi, di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan. Saat melintas di simpang jalan PT BAU, pelaku melihat korban lain, Elpia, seorang guru yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Pelaku kemudian menghentikan korban dan menodongkan senjata tajam jenis parang. Dalam kondisi terancam, korban tidak mampu melawan dan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Aksi ini memicu kepanikan warga dan cepat menyebar di media sosial. Petugas dan warga melakukan pengejaran dan memblokade sejumlah titik di jalur lintas Muara Enim Lahat. Di Simpang Servo, anggota mendapati seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan, mengenakan topi putih dan jaket coklat, mengendarai Honda Scoopy putih dengan nomor polisi BG 4050 EAW milik korban. Saat hendak dihentikan, pelaku berusaha kabur dengan memutar arah. Pengejaran itu berlanjut hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditemukan bersembunyi di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur. Curanmor yang di Merapi Barat itu seperti apa, Bang? Baik, dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 itu di Simpang PT BAU di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya adalah seorang ibu-ibu
dan seorang guru. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial, dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap di daerah Lahat juga. Ya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor yaitu Honda Scoopy putih BG 4050 EAW dan Honda Beat Street BG 2103 EAF. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Berpura-pura bermain biliar, sejoli terekam CCTV saat mencuri motor pengunjung di salah satu kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi berhasil mengamankan sejoli dari amuk massa. Layaknya pengunjung, pasangan kekasih berbaju hitam ini terlihat mendatangi kasir untuk bermain biliar di sebuah kafe di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun ini adalah modus mereka untuk mengamati situasi. Sejoli ini ternyata mengincar motor pengunjung kafe di parkiran. Saat kondisi sepi, pelaku pria membawa kabur motor metik berwarna hitam, sedangkan pelaku perempuan membuntuti di belakang dengan mengendarai motor berwarna merah. Selang beberapa hari, warga mengendus keberadaan keduanya di dalam rumah. Warga yang kesal sempat menganiaya pasangan sejoli tersebut. Beruntung polisi tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan nyawa keduanya dari amuk massa. Dua orang. Apakah itu pasangan suami istri atau gimana? Saat ini mungkin masih dalam proses klarifikasi. Sekarang pelaku sekarang dibawa kemana, Bang? Pelaku kita amankan di Polsek. Untuk diminta keterangan lebih lanjut, pasangan yang diduga telah beraksi lebih dari 1 kali ini langsung diamankan ke Mapolsek Datuk Bandar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan aparat TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan turun tangan melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penertiban ini menindaklanjuti instruksi pimpinan TNI menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat penambangan emas ilegal. Puluhan pasukan TNI dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan penertiban tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Rabu 4 Maret 2026 sore. Dalam operasi ini, TNI berhasil mengamankan 6 unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk mengeruk bantaran Sungai Batang Natal dan Linggabayu untuk mencari bijian emas. Kedatangan TNI ke lokasi tambang ini membuat puluhan pekerja tambang lari ketakutan. Alhasil, 6 orang pekerja tambang yang sedang beraktivitas mencari emas berhasil diamankan pihak TNI. Petugas menyita alat berat ekskavator di lokasi dan membawa para pelaku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas TNI juga masih memburu para pemodal tambang yang diduga kabur usai penggerebekan. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara juga melakukan penggerebekan di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Tanotombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan 2 hari yang lalu. 12 alat berat beserta 17 pekerja tambang juga diamankan polisi sebagai upaya menjaga keselamatan lingkungan dari aktivitas perusakan alam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, upaya pencarian bocah berusia 3 tahun yang dikabarkan hilang di Palembang, Sumatera Selatan berakhir duka. Muhammad Arselio ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah kolong jalan setelah tercebur saat air Sungai Musi sedang pasang. Seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arselio berusia 3 tahun dilaporkan hilang ke SPKT Polrestabes Palembang. Ayah sang anak melapor ke kantor polisi setelah 1 kali 24 jam, Muhammad Arselio tak kunjung pulang ke rumah setelah berpamitan jajan ke warung di dekat rumahnya di Jalan KH Azari, Lorong Semeu 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Keluarga bersama dengan warga sempat mencari dengan membawa foto korban, namun tidak kunjung menemukan. Ayah kandung korban, Ruby Sugara, berharap anaknya bisa ditemukan kembali. Muhammad Arselio keluar rumah pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Ya ke warung, habis dari warung nggak pulang lagi ke kontrakan. Oh sudah sampai hari ini.
Sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anaknya? Ada. Habis itu nggak kelihatan lagi? Itu nggak tahu lagi sampai hari. Diduganya diculik atau apa? Kurang tahu juga. Sudah berapa lama? Apa? Sudah berapa lama anaknya hilang? Dari kemarin, dari jam 10.30. Menurut keterangan tetangga ada nggak yang lihat dia cuma orang? Ada. Tetangga pun nggak ada yang lihat? Ada. Pemilik warung? Pemilik warung cuma sekedar waktu belanja. Sudah dicari di mana, Mas? Sudah sekitaran Pelaju, Sentosa, sama arah Sepuluh, Ketapati. Ada ciri khusus nggak ada, Mas? Ciri khususnya sih nggak ada, cuma matanya agak sipit. Jadi kejadiannya kemarin pukul 10.30. Jadi yang di rumah itu istri dan anaknya 2. Untuk anak yang hilang itu anak kedua, usianya 3 tahun. Izin ke mamanya mau beli jajan di warung. Jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali. Dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait laporan kehilangan Muhammad Arselio ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana polisi berhasil menangkap 30 pengedar, 4 kurir, dan 24 pemakai narkoba di Bandar Lampung dalam waktu kurang dari 2 bulan. Penindakan ini dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkotika selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Operasi penangkapan digelar oleh Polresta Bandar Lampung melalui Satuan Reserse Narkoba di sejumlah titik rawan peredaran. Dari total 58 orang yang diamankan, 52 orang merupakan laki-laki dan 6 orang perempuan dengan peran berbeda dalam jaringan peredaran. Sebanyak 30 tersangka berperan sebagai pengedar, 4 orang sebagai kurir, dan 24 orang lainnya merupakan pemakai. Mereka ditangkap di lokasi berbeda, mulai dari kawasan pemukiman hingga titik yang diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 100,07 gram, ganja 1044 gram, tembakau sintetis 93,36 gram, serta 34,5 butir ekstasi yang siap diedarkan. Polisi menegaskan operasi ini akan terus ditingkatkan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri, guna menjaga situasi Kamtipnas tetap kondusif dan mencegah peredaran narkoba meluas. Berhasil mengungkap 42 laporan polisi terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 58 orang tersangka dengan perincian 50 orang remaja, 52 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari 58 tersangka yang diamankan ini, itu 30 diantaranya berprofesi sebagai pengedar, 24 itu adalah pemakai narkoba dan 4 orang sebagai kurir. Terus barang bukti yang disita selama periode 1 Januari hingga 25 Februari ini, yang pertama itu narkotika jenis sabu-sabu itu sebanyak 100,07 gram. Yang kedua ganja sebanyak 1044,94 gram. Tembakau sintetis sebanyak 93,36 gram dan pil ekstasi sebanyak 34,5 butir. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan meringkus seorang pria berinisial SI lantaran nekat menyebarkan konten asusila milik kekasihnya ke media sosial. Pelaku ditangkap di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah korban melaporkan aksi pengancaman dan pemerasan yang dialaminya.
Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa berhasil melacak dan meringkus SI pelaku penyebaran konten asusila di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati karena lamarannya ditolak korban. Pelaku mengancam dan memeras korban dengan menyebarkan hasil rekaman layar saat keduanya melakukan video call asusila. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Goa guna menjalani pemeriksaan intensif. Petugas menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel serta 1 unit flash disk yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan video. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku kaitan dengan penyebaran konten pornografi. Yang mana 1 orang terduga pelaku ini kami amankan tepatnya di wilayah Kota Bekasi. Adapun motif daripada pelaku yakni karena sakit hati. Terkait dengan penyebaran konten pornografi ini, pelaku melakukan video call seks tanpa pengetahuan daripada korbannya. Pelaku melakukan perekaman dengan menggunakan rekaman layar. Setelah itu, pelaku melakukan pengancaman kepada korban, tidak dituruti oleh korban, kemudian pelaku menyebarkan konten pornografinya, yakni ke 3 akun media sosialnya. Motifnya karena sakit hati. Jadi korban ini diajak nikah oleh pelaku, tetapi korban tidak mau karena statusnya sudah memiliki suami. Akibat perbuatannya, SI kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal tentang penyebaran konten asusila dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke Polres Metro Bekasi Kota yang mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat lebih dari 41 kg. Diduga, ganja merupakan bagian dari jaringan Sumatera yang beredar di Bekasi, Jakarta, Depok, hingga Surabaya. Aparat Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pemuda berinisial AS di Bintara 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2026 sore. Petugas mengamankan 30 kg ganja yang ditutup lakban coklat. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 2 kg ganja di kawasan Sumber Arta, Kota Bekasi. Petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kontrakan tersangka dan menemukan 2 karung berisi ganja dengan berat sekitar 30 kg. Selain itu, petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih 9 kg. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja ini berasal dari jaringan Sumatera. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan ganja menggunakan serbuk kopi agar tidak tercium aromanya. Tersangka berinisial AS diketahui tinggal di kontrakannya sekitar 6 bulan dan diduga sudah beroperasi selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Petugas mengatakan, dengan pengungkapan lebih dari 42 kg ganja ini, pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kita dari Polres Metro Bekasi Kota mengungkap narkotika jenis ganja. Dan ini alhamdulillah ada sekitar 30 kilo lebih. Awal mulanya kita ungkap 2 kilo di daerah Sumber Arta. Kemudian dari hasil pengembangan itu kita ini kan ke rumah daripada tersangka. Ini di situ di dalam kita temukan ada 2 karung, kira-kira mungkin sekitar 30 kiloan. Kemudian dari situ pun juga kita kembangkan lagi ke rumah pelaku yang ke rumah tersangka juga di daerah Tambun. Di situ ada kurang lebih 9 kilo juga. Kemudian kalau kita melihat bahwasanya ini adalah kelompok jaringan Sumatera dan peredarannya kemarin juga sudah sempat mengirim barang ke Surabaya dan juga selama ini peredaran juga di Jakarta, Bekasi, dan juga di Depok. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran ganja tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pembobolan ruko Pegadaian di kawasan Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok berlangsung tegang pada Rabu 4 Maret 2026 dini hari.
Petugas kepolisian bersenjata lengkap langsung mengepung lokasi, namun pelaku berhasil melarikan diri. Oh, sedikit cabut nih. Sejumlah personel patroli bersenjata lengkap Polres Metro Depok melakukan penyisiran ruko gadai yang dibobol di Jalan Raya Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasus ini bermula saat seorang pegawai ruko melihat pergerakan mencurigakan melalui kamera pengawas yang terhubung ke ponselnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sebelum beraksi, pelaku sempat melumpuhkan sistem keamanan dan kamera pengawas. Cuma saya bangun tuh keluar udah rame. Ada polisi tuh, nyatanya tuh karyawannya baru datang. Malingnya udah kabur, udah buka pintunya, malingnya udah kabur. Nggak sempat ketangkep. Ya nggak sempat. Ke atas katanya, ke atas bobolnya ke atas jalan. CCTV-nya udah CCTV-nya udah diputusin sama malingnya. Katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Katanya dari situ tuh, dari pinggir ke atas. Oh, lewat atap. Ya. Atapnya. Ke atap ya. Cuma kalau berangkasnya nggak bisa dibobol katanya, udah di pagar besi katanya tuh. Baru ketahuan. Ketahuan, berarti gagal ya Bu? Gagal. Saat petugas melakukan pengepungan, pelaku nekat membobol bagian plafon dan genteng di salah satu ruangan hingga berhasil lolos dari sergapan petugas. Hingga kini, pihak ruko Pegadaian belum dapat merinci total kerugian akibat insiden tersebut. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan intensif Satreskrim Polres Metro Depok guna mengejar pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Terpergok saat beraksi usai sholat tarawih. Satu dari dua pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Warga yang geram ramai-ramai menghajar pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi di salah satu rumah di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Warga yang sudah dikuasai emosi terus melayangkan bogem mentah kepada pelaku secara bergantian. Meski pelaku berinisial AA ini merintih kesakitan sembari meminta ampun. Namun pelaku akhirnya selamat setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kresek tiba di lokasi untuk mengamankannya dari amukan massa yang semakin beringas. Ketua RT setempat mengatakan, pelaku yang berjumlah 2 orang ini awalnya terlihat hendak mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di teras rumah. Naas, meski pelaku sudah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor, namun aksinya diketahui salah satu warga yang langsung berteriak meminta pertolongan warga lainnya. Warga pun berdatangan hingga membuat panik kedua pelaku yang mencoba melarikan diri meninggalkan motor curiannya. Satu pelaku tertangkap, satu pelaku lainnya berhasil kabur. Ya, pertamanya sih ditanya, katanya, "Dek, nungguin siapa?" Katanya, "Nungguin, ada yang tungguin tuh," katanya. Terus ada yang lihat, lagi ituin motor, lagi dibawa motornya, itu kelihatan warga, langsung dilempar, motornya kabur diteriakin warga, terus ngumpet di pohon pisang, ketemu dibawa ke tempat saya, terus saya telepon polisi, terus tidak aktif, Pak polisinya udah ditelepon Pak Haji Jaidi katanya, terus ya udah katanya ntar OTW katanya, terus gitu, terus digebukin warga pada berdarah mukanya. Ya udah itu aja, terus datang Pak polisi dibawa langsung ke Polsek Kresek. Jadi pelakunya ada berapa? Dua. Ada dua. Jadi yang satu lolos, yang satu kena. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diketahui sudah membuntuti korban sejak dari jalan raya. Ketika korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah, pelaku langsung beraksi. Pada polisi, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah lain. Dari tangan pelaku, polisi menyita perkakas pencurian dan sepeda motor korban. Kebetulan pelaku ini mungkin sudah mengincar ya, atau sudah mencari sasarannya. Dan seketika pada saat si korban turun dari motor diparkir, tidak berselang beberapa waktu, pelaku yang mungkin sudah mengikuti si korban itu langsung melakukan katakan perbuatannya, ya, mau atau hendak mengambil sepeda motor yang diparkir. Namun langsung seketika juga diketahui oleh si korban. Si korban berteriak, pelaku kabur, ya, karena itu area persawahan, pelaku kabur ke arah persawahan, ya. Dan yang satunya lari dengan mengendarai sepeda motor yang dia bawa pada saat peristiwa kejadian. Ya, kita bersyukur bersama dengan bantuan warga, ya,
walaupun sempat bersembunyi di area persawahan, kita bisa menemukan pelaku, dan oleh warga saat itu juga diamankan ke rumah salah satu RT di lokasi kejadian. Rekan-rekan, pelaku yang ada kita amankan satu orang itu berinisial AA, ya, warga kalau sesungguhnya dia orang kampung sini, tapi di KTP-nya dia sudah warga Matraman, ya, karena istrinya adalah warga Matraman. Dan si pelaku ini berapa kali melakukan kejahatan? Ya, ini untuk pelaku sendiri, ya, ini kita dapatkan dari warga di sekitar TKP karena mereka mengenal. Untuk mungkin perbuatan-perbuatan yang melawan hukum ini mungkin sudah ya beberapa kali. Tapi untuk Polsek Kresek sendiri, ya, kita bersyukur dengan bantuan warga kita bisa menghentikan perbuatannya. Untuk sementara ini yang terdaftar di kita itu baru pertama kali ini. Barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti yang diamankan itu ada satu tas kecil yang berisikan ada semacam peralatan-peralatan, ada martil, kayak alat-alat pertukangan seperti itu, yang mungkin ada hubungannya dengan kegiatan atau perbuatan atau kejahatan yang dia akan lakukan. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kresek. Sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur kini masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Kresek. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang yang meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Mirisnya, kedua pelaku mengaku nekat mencuri untuk foya-foya dan membeli minuman keras. Rekaman video amatir menampilkan detik-detik 2 pelaku pencurian sepeda motor diringkus di salah satu warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang. Keduanya tidak berkutik saat sejumlah anggota Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang menyergap mereka. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Kedung Kandang dan Mergosono. Para pelaku menggunakan modus merusak kunci kendaraan menggunakan kunci letter T. Guna menghilangkan jejak, pelaku kerap membuang plat nomor kendaraan curian sebelum dijual. Hasil dari penjualan motor ini digunakan keduanya untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras. 1 unit motor yang belum sempat terjual disita dan diserahkan kembali kepada korban. Milik korban menggunakan kunci letter T. Ini yang perlu diwaspadai. Lalu mereka sempat membuang plat nomor untuk mengaburkan jejak mereka. Namun alhamdulillah ada 1 motor yang berhasil kita dapat milik korban, dan korbannya juga sudah ada di Polres. Mungkin masnya bisa nyoba motornya, kuncinya ada ya, dicoba. Mana? Oh ya. Ya, terima kasih, dimatikan, di standar lagi. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Kedung Kandang dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di wilayah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Sepeda motor milik pegawai minimarket Raib digasak pelaku pada Selasa 3 Maret 2026 subuh. Peristiwa pencurian sepeda motor ini terjadi di area parkir sebuah minimarket di Jalan Pedongkelan Raya RT 01 RW 06 Semper Timur Cilincing. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah lebih dari 2 orang dan datang menggunakan sepeda motor. Mereka memanfaatkan situasi lokasi yang sepi saat jam subuh. Salah satu pelaku terlihat merusak kunci stang dengan cara ditendang. Setelah kunci rusak, pelaku lain mendorong motor keluar dari area parkir. Sepeda motor yang digasak merupakan Honda Stylo berwarna merah dengan nomor polisi B4412 UGF. Saat kejadian, korban sedang menjalankan shift malam di minimarket tersebut. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Cilincing untuk penanganan lebih lanjut. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menggunakan kunci ganda, serta memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan terpantau CCTV. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, seorang petani ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan kopi dengan kondisi leher nyaris putus. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena dendam usai terlibat cekcok. Warga Pokon Jagaraga, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad di area perkebunan kopi. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka gorokan di bagian leher. Penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Barat berhasil mengungkap identitas pelaku. Tersangka yang sempat kabur ke Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tersangka mengaku menembak kepala korban menggunakan senapan angin saat korban berada di kebun sebelum akhirnya menggorok leher korban. Aksi ini dipicu dendam karena tersangka mengaku pernah diancam oleh korban. Identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabu Muli di di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu berdekatan. Sehingga kita identifikasi dari hasil keterangan para saksi yang ada di lokasi, ya kita bisa mengidentifikasi tersangka MA ini. Dan kami tim segera menutup ruang gerak dari tersangka ini sehingga akhirnya berhasil kita amankan. Walaupun pada saat itu dia sudah lari ke Sumatera Selatan sana. Bukan ini karena saya pernah mau dibunuh oleh si korban yang pada saat itu saya sering berkebunan di depan pondok korban yang jalannya hanya jalan tikus, tidak bisa ada lewatan, hanya satu motor. Lalu korban menghadang saya dengan mesin kebas hingga 1 jengkal lagi di depan leher saya. Untung saja rem motor saya itu akurat dan bagus dan saya langsung berteriak histeris karena ingin mati kan. Setelah dibiarkan korban ini melonjak seenaknya aja sehingga pernah terjadi keributan. Si korban juga tidak mengakui apa yang telah korban lakukan kepada saya sehingga datanglah waktunya. Kesabaran saya sudah habis, saya menghampiri si korban yang sedang menebas, lalu saya tembakkan ke kepala korban dan saya pacu korban dan saya gorok korban dan saya tinggal pergi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Barat. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai perampokan sadis yang menyasar salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 2 Maret 2026 dini hari. Akibat perampokan ini, seorang pria lansia ditemukan tewas, sementara istri korban dalam kondisi kritis usai dianiaya pelaku. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP di perumahan Prima Lingkar Asri, Kecamatan Pondok Gede. Salah satu rumah di kawasan ini diduga dirampok dengan cara menjebol jendela samping bangunan. Peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang curiga karena tidak dibangunkan sahur oleh ibunya. Pukul 4:15 anak korban mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya yang dalam kondisi terkunci dari dalam. Usai dibuka paksa, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar. Korban laki-laki berusia 65 tahun meninggal di tempat, sementara istrinya yang berusia 60 tahun kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa dijelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi tuh sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, membangunkan ibunya.
Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa jadi. Nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak kedua-duanya. Kondisinya seperti apa Pak? Lukanya di mana Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka Pak? Ada barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil. Selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah keduanya? Yang untuk korban laki-laki satu di kasur, kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang ibu di lantai. Meninggalnya di rumah bapaknya Pak? Yang laki-laki meninggalnya di tempat, yang ibu masih kritis dan dioperasi. Masih kritis. Pak, lukanya bersama. Pak, lukanya berapa ini Pak? Pintu kamar berarti dalam keadaan terkunci atau bagaimana Pak? Pintu kamar dikunci, jadi korban kebiasaan mengunci kamar. Pak, ini ada dugaan perampokan berarti ya Pak? Atau apa? Masih dalam lidik Pak ya. Kami belum bisa menyimpulkan saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah diamankan petugas. Polisi kini masih melakukan pendataan terkait barang berharga lain yang hilang serta memburu komplotan pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke tim gabungan Polda Sumatera Utara yang menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Petugas menyita 12 unit alat berat serta mengamankan 7 orang terduga pelaku. Personel gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara meringkus 7 orang terduga pelaku penambangan emas ilegal di perbatasan Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Petugas menyita barang bukti berupa 12 unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk biji emas. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Puluhan lubang raksasa bekas galian ditemukan di kawasan hutan dan sungai Muara Batang Gadis. Bahwa hari ini kami jajaran Polda Sumatera Utara atas perintah langsung Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga arahan bimbingan dari Bapak Dankobrimob telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penambang-penambang emas ilegal di area mainstream antara Tapsel dengan Madinah. Kami alhamdulillah telah mengamankan 12 alat berat yang ketika kami penyergapan sebagian besar lari ke arah Madinah menyeberangi sungai. Dan sekali lagi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Bapak Dankobrimob yang memberikan informasi dan arahan kami untuk turun langsung dengan cepat. Demikian, terima kasih. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap dalang di balik penambangan emas ilegal tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan TNI Angkatan Laut menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun pada Sabtu 28 Februari 2026 malam. Akibat penyelundupan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp402.680.000. Ketika tim Quick Response bertolak dari Posalboro menuju perairan Pulau Sanglar pada Sabtu malam, tim mendeteksi adanya siluet kapal tanpa penerangan di wilayah utara Pulau Benah. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim segera melaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan atau JARKAPLID. Dari hasil temuan tersebut, tim Quick Response Kodaeral 4 Lanal Tanjung Balai Karimun, TNI Angkatan Laut, bersama personel Satgas Intelijen Koarmada 1, ternyata berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 1 unit kapal jenis pompong tanpa nama yang kedapatan membawa muatan 75 koli sepatu bekas atau sekitar 4.566 pasang, 211.460 batang rokok non-cukai, 9 buah karpet, serta barang pribadi, 3 tas ransel, dan 3 unit handphone. 3 orang tersangka berinisial I, A, dan C turut diamankan,
dan melalui keterangan awal, kapal tersebut berangkat dari kawasan Jembatan 5 Barelang, Batam, dan direncanakan melakukan ship to ship di perairan Pulau Muda, Sungai Kampar Riau. Saat ini ketiganya ditahan di Makolanal, Tanjung Balai Karimun, beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp402.680.000 dan proses hukum selanjutnya akan dilimpahkan kepada KPPBC tipe Madya B. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan polisi berhasil meringkus seorang pria spesialis penipuan lintas wilayah dengan modus kurir paket COD di Sulawesi Selatan. Pelaku yang kerap beraksi di wilayah Maros, Makassar hingga Goa ini teridentifikasi dari rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku melancarkan aksi penipuan di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa dengan modus mengantarkan paket COD fiktif. Berbekal rekaman ini, tim Resmob Satreskrim Polres Goa dibantu unit Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus pelaku berinisial AP, 38 tahun, di persembunyiannya di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat mengelak dan menolak dibawa ke kantor polisi. Namun, ia akhirnya pasrah setelah polisi mencocokkan ciri-ciri fisiknya dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Di hadapan penyidik, AP mengakui telah beraksi sedikitnya 6 kali di wilayah Kabupaten Goa. Modusnya selalu sama, yakni mengantar paket yang tidak pernah dipesan oleh korban dan meminta pembayaran tunai. Pengungkapan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Goa, dan juga setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata pelaku juga melakukan aksinya di beberapa titik lokasi di wilayah hukum Polres Tabes Makassar, kemudian ada juga di wilayah hukum Polres Maros. Di wilayah Goa tentunya ada sekitar tercatat oleh kami ada 6 laporan polisi yang menyangkut terhadap terlapor atau perbuatan daripada terlapor. Kemudian ada beberapa lokasi juga yang diketahui setelah penyelidikan, namun beberapa dari korban belum melaporkan. Jadi ada 6 laporan polisi terhadap perkara ini. Kemudian terhadap perkara ini, pelakunya itu sempat viral di platform media sosial. Dirinya berpura-pura menjadi agen kurir atau agen pengantaran barang. Kemudian menyampaikan bahwa pemilik daripada toko tersebut ada barang paket yang diantarkan. Kemudian meminta uang dengan beralasan bahwa paket ini adalah paket COD dan meminta uang bayaran kepada karyawan toko. Pelaku mengaku seluruh uang hasil kejahatannya telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, AP kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sedangkan tim unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang bandit spesialis pencurian motor lintas wilayah. Tersangka diketahui telah beraksi di 15 lokasi berbeda di wilayah Palembang dan Banyuasin. Tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang warga Kabupaten Banyuasin berinisial S yang menjadi tersangka aksi pencurian sepeda motor beberapa bulan terakhir. Dalam menjalankan aksinya, tersangka S dibantu oleh 2 rekannya berinisial K dan L. Komplotan ini dikenal licin dan kerap berpindah-pindah wilayah usai menggasak motor milik korban. Polisi menyebut tersangka telah terlibat dalam 15 laporan kepolisian. Sejumlah barang bukti berhasil disita petugas, mulai dari rekaman CCTV, 1 unit sepeda motor hasil curian, hingga pakaian yang digunakan tersangka. Kepada rekan wartawan ataupun media, pada hari Sabtu dini hari, Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrim Polda Sumsel unit 4 itu berhasil mengamankan 1 orang pelaku diduga yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan ataupun dengan bahasa trennya sekarang ini adalah curanmor, yang mana pelaku beroperasi di lintas kabupaten, bahkan kemungkinan lagi kita kembangkan untuk lintas provinsinya.
yang mana pelaku saat ini berdasarkan hasil keterangan yang didapat oleh penyidik itu sudah melakukan sebanyak 15 kali TKP, namun yang berhasil ditemukan LP-nya saat ini baru 5 dari LP yang sudah didata saat ini. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan dan dijerat pasal 367 KUHP. Sementara itu, petugas masih terus memburu 2 pelaku lainnya yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, upaya penyelundupan puluhan ribu benih-bening lobster ke Singapura berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Kedua pelaku menyembunyikan barang bukti di dalam koper yang dicampur dengan tumpukan manik-manik. Lebih dari 54.000 ekor benih-bening lobster berhasil disita petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport. Rencananya, komoditas bernilai tinggi ini akan dikirim secara ilegal ke Singapura. Pengungkapan bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray. Petugas mencurigai 2 koper tujuan Singapura yang ternyata berisi puluhan ribu BBL tanpa dokumen resmi. Petugas mengamankan 2 orang terduga kurir berinisial AW, warga Tanjung Pinang, dan HK, warga Cianjur. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa benih lobster ke Singapura. Akibat upaya penyelundupan ini, kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Bersama Bandara Afsek berhasil menggagalkan 54.000 benih lobster segera tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport pada hari Minggu 1 Maret 2026. Adapun modus jadi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh pelaku, jadi pemilik barang BBL menyuruh HK atau AW untuk membawa BBL yang sudah dipilih dan dimasukkan koper dan mereka tidak saling kenal, dan jika tertangkap HK dan AW tidak dapat menyebutkan identitas pemilik atas nama James dan saudara James menggunakan nomor telepon seluler ini. Kedua pelaku kini terancam dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, barang bukti puluhan ribu benih lobster tersebut telah dilepas liarkan di Pantai Baru, Bantul, Progo, Yogyakarta. Jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang terduga pencuri toko sembako di Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai aksi nekatnya terpergok. Pelaku sempat berusaha bersembunyi di atas atap toko sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari amukan massa yang mengepung lokasi. Inilah rekaman video amatir berdurasi 1 menit 50 detik saat warga Kampung Kencang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten, berhasil mengepung seorang terduga pencuri. Dalam video ini, pelaku terlihat tidak berdaya di atas atap toko sembako usai diduga melancarkan aksinya pada Senin, 2 Maret 2026 dini hari. Warga yang geram sempat melayangkan buka mentah ke arah pelaku, sebelum akhirnya petugas kepolisian tiba untuk melakukan evakuasi. Pemilik toko, Herman, mengaku bahwa usahanya sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian. Pada 2 kejadian sebelumnya, para pelaku selalu berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pencurian di kawasan tersebut memang tergolong sering terjadi dan kerap meresahkan para pedagang. Yang kejadian di sini ya itu, saya udah hampir 3 kali lah. Kalau yang ketiga kalinya ketahuan gitu menurut saya. Cuman pas saya Uber itu dia lari gitu kabur. Nggak ketangkep gitu menurut saya. Yang hilang itu punya abang apa aja tuh? Rokok doang sih yang diambil. Rokok aja itu yang diambilnya. Bang, emang kejadian ini sering atau gimana sih di sini, Bang? Kejadiannya sering nggak sih, Bang? Udah hampir 3 kali. Jadi dia itu kayaknya dua hari sekali gitu ngambilnya waktu saat saya itu. Bang, selain punya abang, toko siapa aja yang kemalingan, Bang? Ya kalau yang setahu saya juga Ilham ya. Terus yang orang Baldesa tuhnya, terus sama Koncang yang setahu saya, sama orang Madura yang di bawah itu. Unit Reskrim Polsek Cikulur mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sejumlah uang hasil penjualan toko serta beberapa pak rokok. Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang diduga terlibat dan berhasil melarikan diri saat penyergapan.
Jadi untuk kejadiannya memang pada malam hari itu kita mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang kemudian kita langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku. Ada berapa bang? Jumlah pelaku yang berhasil diamankan ada 1 orang. Ada pelaku lain? Pelaku lain ada, sedang dalam pencarian saat ini. Bang, itu yang diambil itu apa aja bang? Untuk yang diambil oleh si pelaku berupa uang hasil penjualan warung dan ada beberapa rokok yang berhasil diambil. Bang, untuk rencananya ini untuk apa sih sebenarnya hasil dari pencurian ini bang? Jadi tujuan pelaku melakukan pencurian itu ya untuk mendapatkan keuntungan. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cikulur. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak main hakim sendiri jika menemukan tindak kriminal di lingkungannya. Dari Lebak, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.